Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Usolli sunatan minal husubi rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Itu yang barusan diajarkan di Masjid Al-Hikmah. Waktu Bubuk Apung mengajak untuk mempelajari tulisan di bawah ini terlebih dahulu. Liputan 6.com, Jakarta, pada Kamis tanggal 20 April tahun 2023. Sebagian masyarakat Indonesia dan sejumlah belahan dunia lainnya insya Allah akan menyaksikan gerhana matahari. Gerhana ini disebut gerhana matahari hibrid atau bibrida. Disebut gerhana matahari hibrid karena terjadi dua jenis gerhana sekaligus, yakni gerhana cincin dan gerhana total. Saat terjadi gerhana, umat Islam dianjurkan untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari atau bulan. Salat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Mengutip laman Nu Online, sholat gerhana matahari, sholat kusuf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sementara gerhana bulan khusuf disyariatkan tahun kelima Hijriyah. Kesunahan ini merujuk pada praktik dan anjuran dari Rasulullah SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan, Aisyah disebutkan bahwa ketika terjadi gerhana matahari Rasulullah melakukan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Aisyah mengatakan, artinya, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasul. Beliau kemudian pergi ke masjid mengerjakan salat. Dan di belakang beliau orang-orang membuat saf menjadi makmum. Hari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Aisyah itu juga disebutkan Rasul mengerjakan sholat gerhana 2 rakaat. Tiap rakaat ada 2 kali ruku. Praktik ini sebagaimana yang dilakukan banyak orang saat ini. Setelah Rasulullah sholat, beliau langsung berdiri dan menyampaikan isi khutbah di hadapan para sahabatnya. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah berkata, artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari kekuasaan Allah. Gerhana bulan atau matahari terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, takbirlah, berdoalah kepada Allah, kerjakan salat dan bersedekahlah wahai umat Muhammad. Hari Muslim. Rasulullah dalam khutbah ini menegaskan bahwa gerhana bulan dan gerhana bulan tidak berkaitan dengan kematian dan kelahiran seseorang. Gerhana terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Rasul menyampaikan hal ini sebagai koreksi atas keyakinan masyarakat Arab pra-Islam yang memahami gerhana sebagai tanda dari kematian dan kelahiran. Kebetulan ketika terjadi gerhana saat itu, anak Rasulullah, Ibrahim, meninggal dunia. Ibrahim putra Rasulullah dari Maria Kiptiyah. Dengan adanya khutbah tersebut, Rasul ingin menegaskan bahwa gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian putranya atau siapa saja. Ketika terjadi gerhana, kita dianjurkan untuk salat dan memperbanyak sedekah. Anjuran ini sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadits di atas. Wallahu a'lam. Sumber, Nu Online, Tim Rembulan. Niat saya sholat gerhana matahari 2 rakaat karena sunat telah karena Allah Ta'ala ya. Itulah diantaranya. Salat gerhana itu kan jarang dilakukan. Doanya masih lupa-lupa. Tapi paling tidak memorinya teringat kembali. Ternyata rukunya itu 2 kali. Allahu Akbar, ruku lagi. Allahu Akbar. Kemudian sujud 2 kali seperti biasa. Kemudian berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Kemudian doanya panjang sekali. Kalau saja sebelumnya itu tidak diberitahu dulu oleh imam, karena bacaannya kan di dalam hati. Bagi orang yang tidak memiliki ayat-ayat atau surat-surat panjang, mungkin bisa diulang-ulang itu surat-surat pendek. Karena lama berdiri begitu. Kemudian setelah itu baca Fatihah, baca surat yang panjang, kemudian setelah itu Allahu Akbar, ruku. Setelah ruku, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah lagi, baca doa lagi yang panjang. Kemudian setelah itu
ruku kembali, Allahu Akbar, baru sujud 2 kali, Al-Fatihah, At-tahiyat, ya. Setelah tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru kemudian ada khutbah. Khutbahnya seperti khutbah Jumat. Khutbahnya 2 kali, membahas tentang apa itu gerhana matahari, apa itu gerhana bulan. Hubungkan juga dengan riwayat-riwayat zaman nabi zaman dahulu yang dianggap gerhana matahari itu sebagai kelahiran seorang nabi tadi. Padahal itu mungkin petunjuk dari Allah, sehingga karena ada peristiwa itu maka Rasulullah memberikan sabda bahwa tidak ada hubungannya. Dan kita akhirnya menjadi tahu karena ada riwayat-riwayat itu. Mari kita cari di Google ya, riwayat pada zaman dahulu yang menganggap gerhana matahari itu ada hubungannya dengan kelahiran. Ternyata itu kan tidak benar. Maka tadi di dalam khutbah, mungkin di tempat-tempat lain juga sama, khutbah salat gerhana itu mungkin sekitar apa itu gerhana matahari. Yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah hubungannya dengan Idul Fitri. Jika gerhana matahari saja bisa dihitung secara akurat, jam 9.30 tadi itu gerhana matahari redup, kalau sekarang matahari udah silau lagi. Nah, berarti bisa dihitung kapan harus merayakan hari raya Idul Fitri tanpa harus melihat hilal. Tapi banyak kan yang memang mempergunakan kasat mata kapan hilal itu bisa terlihat. Nah, kalau ternyata tidak bisa terlihat, mungkin ada pertimbangan, ada rapat-rapat dan sebagainya. Oleh sebab itu sekarang Muhammadiyah yang pendekatannya biasanya kepada sains dengan perhitungan-perhitungan akurat, hari Jumat itu hari raya Idul Fitri. Tetapi pemerintah tampaknya menentukan hari Sabtu dengan pertimbangan lain tentunya. Keputusan kepada Anda semua, kepada kita semua, mana yang akan diikuti, tapi hati nurani harus berbicara. Demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apung mengajak untuk mempelajari tulisan di bawah ini terlebih dahulu. Liputan6.com, Jakarta, pada Kamis tanggal 20 April tahun 2023. Sebagian masyarakat Indonesia dan sejumlah belahan dunia lainnya insya Allah akan menyaksikan gerhana matahari. Gerhana ini disebut gerhana matahari hibrid atau hibrida. Disebut gerhana matahari hibrid karena terjadi 2 jenis gerhana sekaligus, yakni gerhana cincin dan gerhana total. Saat terjadi gerhana, umat Islam dianjurkan untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari atau bulan. Salat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Mengutip laman Nu Online, sholat gerhana matahari, sholat kusuf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sementara gerhana bulan kusuf disyariatkan tahun kelima Hijriyah. Kesunahan ini merujuk pada praktik dan anjuran dari Rasulullah SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan, Aisyah disebutkan bahwa ketika terjadi gerhana matahari Rasulullah melakukan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Aisyah mengatakan, artinya, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasul. Beliau kemudian pergi ke masjid mengerjakan salat, dan di belakang beliau orang-orang membuat saf menjadi makmum. Hari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Aisyah itu juga disebutkan Rasul mengerjakan sholat gerhana 2 rakaat. Tiap rakaat ada 2 kali ruku. Praktik ini sebagaimana yang dilakukan banyak orang saat ini. Setelah Rasulullah sholat, beliau langsung berdiri dan menyampaikan isi khutbah di hadapan para sahabatnya. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah berkata, artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari kekuasaan Allah. Gerhana bulan atau matahari terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, takbirlah, berdoalah kepada Allah, kerjakan salat dan bersedekahlah wahai umat Muhammad. Hari Muslim.
Rasulullah dalam khutbah ini menegaskan bahwa gerhana bulan dan gerhana bulan tidak berkaitan dengan kematian dan kelahiran seseorang. Gerhana terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Rasul menyampaikan hal ini sebagai koreksi atas keyakinan masyarakat Arab pra-Islam yang memahami gerhana sebagai tanda dari kematian dan kelahiran. Kebetulan ketika terjadi gerhana saat itu, anak Rasulullah, Ibrahim, meninggal dunia. Ibrahim putra Rasulullah dari Maria Kiptiyah. Dengan adanya khutbah tersebut, Rasul ingin menegaskan bahwa gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian putranya atau siapa saja.